Sekarang bab yang lebih gampang lah, cari duit. Kurang kerjaan sih emang, hidup kok cari duit. Kalau saya lebih suka dicari sama duit. Kan pilihannya ada dua, mengejar harta atau dikejar sama harta, betul kan ya? Nah kalau saya pilih jadi orang yang dikejar sama harta, bukan mengejar harta. Caranya gimana? Caranya apa-apa tuh ya minta sama Allah. Fakir ilallah, butuh. Ya Allah saya butuh duit. Sebutkan angkanya. Kalau emang butuh angka ya sebutkan angkanya. Ya Allah saya butuh duit sekian. Ternyata bisanya cuma nambal ban. Ya kerja nambal ban. Yakinlah yang datangkan duit bukan tambal ban. Kalau kamu yakin yang datangkan duit tambal ban, butuhmu uang 3 miliar, ya kapan kelar? Kan begitu. Betul kan ya? Kapan kelar? Sehingga kamu nanti nambal ban sama pesimis. Gak mungkin aku, gak mungkin. Karena lihat yang nyata-nyata tadi itu, makhluk yang namanya tambal ban, jual ini penghasilannya sekian, angka ya, penghasilannya sekian. Gak mungkin bisa dapatkan yang segitu dalam waktu singkat. Gak masuk akal. Mundur, angkanya dikurangi. Mesti gitu. Udah budgetnya dikurangi 3 miliar jadi 1 miliar, budgetnya kurangi lagi 1 miliar dari 100 juta, budgetnya kurangi lagi jadi 10 juta, kurangi lagi jadi 1 juta, kurangi lagi jadi 100 ribu. Ini yang masuk akal buat saya, 100 ribu. Ya Allah beri aku duit 100 ribu. Lah kamu kok bodohnya luar biasa. Punya Allah yang maha kaya jaluk emong 100 ewu. Paham maksud saya enggak? Ya ini penting. Beb, semua itu kan cuma ucapan. Kita butuh bukti. Ya butuh bukti. Ada enggak bukti yang lebih nyata dari ucapannya Allah? Ada enggak? Bukti yang lebih nyata dari ucapannya Allah ada enggak? Enggak ada. Janji yang lebih kuat dari iman ada enggak? Enggak ada. Iman itu sebetulnya kan ikatan perjanjian. Kamu percaya enggak sama aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita percaya sama Allah, maka kita disebut beriman kepada Allah. Masalahnya percaya enggak sama Allah? Kalau percaya sama Allah berarti percaya sama ucapannya Allah. Kalau udah percaya sama ucapannya Allah, ya berpeganglah pada wahyunya Allah. Kalau udah berpegang pada wahyunya Allah, jangan lihat yang nyata-nyata, tapi lihat yang mahanya nyata. Yang nyata-nyata cuma referensi, tapi tujuan utama dan pegangan yang paling utama hanyalah yang maha nyata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadlih. Dikatakan kalau mereka itu bisa menjadi orang yang fakir, bisa menjadi orang yang fakir, yughnihumullah min fadlih. Allah menjadikan mereka semua ghani, cukup. Ya, ghani itu cukup. Karena ada orang kaya yang nggak cukup berarti miskin. Betul kan ya? Ada orang yang dia punya semuanya tapi nggak pernah cukup berarti miskin. Tapi orang kaya yang sejati itu cukup, dicukupi sama Allah. Butuh mobil dicukupi, butuh rumah dicukupi, butuh hafal sesuatu dicukupi, butuh tahajud dicukupi, butuh witir dicukupi. Apapun yang dia inginkan, zahiran wa batinan, dunia wal akhirah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, ayat tadi ini biasanya sering kita dengar untuk masalah apa nih? Iyakunu fuqara, kalau mereka fakir nanti dijadikan kaya oleh Allah min fadlih, dari sisi kemurahan Allah Ta'ala. Ini yang sudah nikah atau sering hadir acara akad nikah, insya Allah paham. Ayat ini urusannya pernikahan. Ya, pernikahan. Itu yang nikah kalau nanti fakir dia akan jadi kaya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya salah menerima terjemahan. Salah menerima terjemahan. Sehingga ada yang protes, Habib saya ini udah menikah kok tambah miskin. Dulu saya sebelum menikah kaya loh Habib. Kelihatannya istri saya ini bawa sial buat saya. Setelah ketemu dia saya jatuh miskin. Ada lagi wanita yang ngomong gitu juga, Habib setelah saya nikah kok ekonomi saya semakin merosot ya. Kelihatannya suami saya nggak cocok sama saya nih Bib. Tolong izinkan saya tukarkan ya Bib. Masya Allah.
Karena dilihat katanya istri suami ini yang menyebabkan ekonominya merosot. Yang satu istrinya bawa sial dan seterusnya. Sebetulnya nggak paham nih ayat sudah dibacakan bolak-balik tapi nggak pernah paham. Apa kata Allah? Kalau mereka bisa menjadi orang yang fakir, bukan kalau mereka jadi fakir. Bukan kalau mereka fakir, iyakunu fuqara. Kalau mereka bisa jadi orang fakir, kalau bisa jadi orang yang butuh kepada Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhan mereka min fadlih, dari sisi kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya, itu buktinya. Sekarang penjelasannya. Contoh, Habib Novel Al-Idrus atau biasa dikenal Habib Novel. Santri weekendnya dulu kekurangan kamar. Tinggalnya santri laki atau perempuan dulu di musola. Laki lantai 1, perempuan lantai 2. Ya. Terus Habib Novel nggak punya uang. Bener-bener nggak punya uang. Terus lihat santri-santrinya ini yang nggak jelas ini, ya kan ya, nggak jelas maksudnya identitasnya kan nggak diteliti satu persatu gitu, tergeletak gitu ya, nggak jelas juga tergeletaknya. Yang perempuan di atas cuma dikasih tirai was-was, kalau ada laki-laki nyelonong gitu kan, ya was-was. Saya minta sama Allah Taala, ya Allah tolong beri saya tanah ya di belakang sana yang bisa digunakan jadi asrama. Tidak punya duit, tapi butuh sama Allah, butuhnya sama Allah, mintanya sama Allah. Hasilnya, subhanallah, tiba-tiba yang punya tanah marani saya, tolong tanahnya dibeli. Saya jawab, saya nggak punya duit. Dia jawab, gampang, bayar saja 6 bulan, dicicil tiap bulan. Mintanya berapa? 6 M. Oke, deal. DP-nya berapa? 1 M. Kapan? Minggu depan. Deal. Coba kamu bayangkan, nggak punya duit, beli tanah 6 miliar, DP-nya minggu depan, DP-nya 1 miliar. Kira-kira ini jawaban waras atau gila? Lah kalau namanya butuh sama Allah tuh jangan nanggung-nanggung. Kalau kamu ragu berarti kamu tidak butuh. Kalau butuh kamu tidak akan pernah ragu. Saya butuh sama Allah kok. Saya butuh sama Allah dan saya nggak ragu sama Allah. Saya percaya sama Allah. Alhamdulillah. Ya, seminggu terkumpul dana. Padahal yang nggak keliling minta sumbangan, cuman share kalimat sederhana, siapa ingin ikut andil gitu. Ada yang transfer 10.000, ya, ada yang 11.000, ada yang 20.000, ada yang transfer doa, Habib saya belum mampu transfer berapapun, saya transfer doa, energi, masya Allah. Ada yang begitu, saya langsung kasih senyum yang banyak, amin. Saya senang sama yang seperti itu, namanya ikut andil. Subhanallah, seminggu kelar, terkumpul 1 M. Ya terkumpul 1 M. Kemudian bangunannya pabrik itu saya robohkan, saya robohkan lulu lantah jadi tanah gitu. Terus dibuat maulid, ya buat maulid yang sebulan selapan sekali itu, saya pas buat maulid, peletakan batu pertama. Banyak yang protes, Beb, itu saja ngumpulkan dana buat bayar. Ya nggak gampang kok dibangun tuh gimana, nanti bayarnya gimana? Saya bilang yang bangun bukan saya cuma pelaksana di lapangan. Lah yang bangun siapa? Lah yang punya. Lah yang punya siapa? Oh ini miliknya Allah, berarti yang punya Allah. Saya cuman kacung, ya cuman kacung yang tugasnya ngurusi, ya tugasnya ngurusi. Kalau saya butuh tinggal ngomong sama maha bos saya, maha bos, ya Allah saya butuh semen, ya Allah saya butuh bata, ya Allah saya butuh paku, ya Allah saya butuh gaji karyawan, ya Allah saya butuh, terus nunjukkan butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya Allah? Iyakunu fuqara, kalau mereka
mereka bisa betul-betul menunjukkan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yughnihumullah min fadlih. Allah akan mencukupi min fadlih, dari sisinya Allah, bukan sisi dia. Sisi dia kerjaan nggak ada yang pas, sisi dia penghasilan nggak ada yang cukup, sisi dia yang namanya kolega nggak punya, sisi dia yang namanya tabungan sudah habis, sisi dia nol, nggak ada apa-apa. Akan aku beri dari sisiku, akan aku beri dari arahku, akan aku beri dari perbendaharaanku, akan aku beri dari gudangku yang tidak akan pernah habis. Nah, orang yang udah paham itu, rezekinya nggak akan pernah kurang, nggak akan pernah habis, nggak akan pernah susah, mudahnya luar biasa. Setelah saya jelaskan ini semua, Anda mau bayar saya berapa? Larang loh ya, ternyata gratis. Jadi Anda kalau ikut pertemuan-pertemuan yang bayar sekian tuh ya, kemudian nanti dapat ini plus ya, ada bonus ini, bonus yang satu ini sudah santri weekend gratis, dapat bonus yang satu ini mahalnya luar biasa.